Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas C, Prodi Teknologi Informasi. Dynamic disk adalah sistem disk yang mengelola volume dengan menggunakan database LDM. Database LDM adalah kependekan dari Logical Disk Manager, yaitu database tersembunyi yang berukuran 1 MB pada akhir dynamic disk. Ruang 1 MB ini mencakup semua informasi dari isi volume pada disk tunggal dan juga memegang beberapa informasi yang terkait pada setiap disk dinamis, seperti drive, volume label, mulai dari ukuran volume, sektor volume, dan sistem file volume. Dynamic disk terdiri dari dynamic volume seperti simple volume, span volume, strip volume, mirror volume, dan write five volume. Disk dengan sistem dynamic disk akan mengumpulkan informasi dari beberapa disk pada komputer atau laptop kita, yang berarti bahwa semua disk saling terkait satu sama lain. Relevansi dari setiap dynamic disk dapat membantu kita untuk mendapatkan kembali disk yang hilang, yang nantinya akan ditampilkan di Windows Disk Management bila kita menghapus dynamic disk dari sistem kita. Semua ini akan disimpan dalam database LDM, sehingga database LDM sangat penting dalam partition table dasar disk. Keunggulan dynamic disk: 1. Dapat merubah sistem volume partisi hard disk sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. 2. Dapat menambah jumlah partisi disesuaikan dengan kebutuhan tanpa di-restart ulang. Kelemahan dynamic disk: 1. Dengan dynamic disk, kita tidak dapat menghapus partisipasi hard disk, sehingga tidak dapat menghapus sistem reserved untuk melakukan alokasi free disk space untuk sistem secara otomatis menurut yang dibutuhkan oleh Windows, seperti misalnya sistem reserve Windows 7 adalah 100 MB, sedangkan Windows 8 adalah 350 MB. Yang kedua, dengan alasan di atas, kita tidak bisa diinstal dual boot sekaligus atau menginstal Windows versi lain atau Linux di drive selain drive C, drive yang biasa digunakan untuk install Windows. 3. Selain drive C, partisipasi tidak mendeteksi bila ingin kembali menggunakan Windows Vista atau mungkin Windows versi sebelum Windows 7 jika sebelumnya kita menggunakan Windows 7. Basic disk yang menggunakan partition table untuk mengatur partisinya. 1. Basic disk berisi partisi primer dan partisi extend, dan partisi logical banyak terkandung dalam partisi extend. Basic disk jenis penyimpanan yang paling sering digunakan dengan Windows. Istilah dasar disk yang mengacu pada disk yang berisi partisi, seperti partisi primer dan drive logis, dan ini pada gilirannya biasanya diformat dengan sistem file menjadi volume untuk penyimpanan file. Basic disk memberikan solusi penyimpanan sederhana yang dapat menampung array, yang berguna untuk mengubah skenario kebutuhan penyimpanan. Keunggulan basic disk: basic disk didukung atau dibaca oleh semua sistem operasi Windows sejak MS-DOS, sedangkan dynamic disk hanya didukung oleh Windows 2000, XP Professional, Windows Server 2003, Vista Ultimate, Vista Enterprise, Windows 7, dan Windows Server 2008. 2. Basic disk dapat memiliki hingga 128 partisi GPT primer atau 4 MBR, partisi primer atau 3 MBR, partisi primer, dan 1 partisi extend sampai dengan 128 volume logis dalam partisi extend. Kelemahan basic disk: 1. Manajemen file terpaksa dilakukan per partisipasi sehingga terkotak-kotak. Minimal untuk satu hard disk dijadikan satu partisi primer sehingga 10 hard disk dan 10 volume atau drive letter. Di laptop atau komputer nanti ada drive D dan drive N. 2. Kita hanya bisa membagi partisi hard disk semaksimal sampai 4 primary partition saja dan 1 extend partition dengan multiple logical drive. 3. Kehilangan fault tolerant, kecuali konfigurasi sebagai RAID 1 dan RAID 5. Masalahnya, RAID secara hardware terbatas pada
controller SATA di Mobo Avaik. Bisa juga dicari Mobo yang banyak konektivitas SATA-nya. Kalau tidak dipakai RAID, backup juga harus dipertimbangkan. Misalnya dari 10 harddisk, 5 buat konten dan 5 sisanya buat ruang backup atau software backup. MBR disk adalah arsitektur partisi harddisk yang tugasnya memegang informasi tentang file sistem, logical partition, dan pengaturan sistem. Jika kita menilik sejarah, MBR sudah ada sejak tahun 1983, dikeluarkan oleh IBM berbarengan dengan sistem operasi DOS. Hingga sekarang ini sistem operasi DOS masih tetap berjalan. Salah satu kegunaan dari MBR yang paling terlihat adalah saat proses booting komputer. Pada saat booting, partisi MBR akan mencari lokasi boot sector berada. Boot sector ini berisi file dan informasi yang diperlukan sistem untuk proses booting dari startup sampai finish ketampilan desktop. GPT disk adalah standar untuk layout dari tabel partisi di harddisk. MBR atau Master Boot Record dan MBR disk yang memiliki berbagai sektor berisi data booting. Sektor pertama berisi informasi tentang disk dan partisi untuk OS yang digunakan. Namun disk MBR memiliki keterbatasan dan banyak komputer model baru yang bergerak di GPT disk. Perbedaan MBR dan GPT: harddisk dengan partisi MBR hanya bisa maksimal 4 partisi saja, sedangkan untuk GPT mampu menampung sampai 128 partisi. Kedua kapasitas penyimpanan MBR hanya 2 TB saja, sedangkan GPT bisa sampai 9,44 GB. Yang ketiga, jika partisi MBR ingin menambah partisi lebih dari 4, maka harus mengorbankan partisi primer. Yang keempat, partisi MBR hanya ada 1 partisi saja yang bisa digunakan untuk menyimpan sistem operasi, sedangkan untuk partisi GPT, sistem operasi tersebut sudah di backup pada partisi lain sehingga lebih aman. Yang kelima, harddisk dengan partisi MBR bisa digunakan untuk berbagai sistem operasi. Yang keenam, harddisk GPT hanya bisa digunakan untuk sistem operasi Windows 64. Cara mengubah MBR ke GPT: 1. Silahkan download software Aomi Partition Assistant. Yang kedua, lakukan install. Yang ketiga, convert to GPT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.